Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Tentu saja, tidak hanya kaisar pemakan jiwa, tetapi juga jiwa klon Cimi juga sangat cemas. Karena dengan jiwa Xiaoyan juga berpartisipasi dalam perebutan tubuh fisik ini. Kecepatan dia menduduki tubuh fisik melambat secara signifikan. Namun, pekerjaan Xiaoyan lebih cepat dari pekerjaan mereka, dan setelah beberapa saat mencapai 20%. Sedangkan untuk Kaisar Jiwa, dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuh fisiknya. Aku hanya bisa melihat Xiaoyan dan klon Cimi bertarung satu sama lain. Jika Kaisar pemakan jiwa benar-benar kehilangan kendali, dia akan benar-benar terjepit keluar dari tubuh ini. Meskipun Xiaoyan datang kemudian, kekuatan yang kuat untuk merebut rumah memungkinkan Xiaoyan menempatinya dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga jiwa klon Cimi cemas karenanya. 25%. Xiaoyan masih mengambil waktu. Tapi itu adalah jiwa dari klon Cimi yang harus cemas. Anak laki-laki itu tidak bergerak, tetapi pada saat itu terdengar suara gemuruh, dan jiwa hitam terlihat terbang keluar dari kepala anak laki-laki itu dan menuju kehampaan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dalam kabut tebal, seorang kaisar jiwa sedang berkeliaran, dan tampaknya telah menyerah untuk mencari gadis bayangan. Lagi pula, mereka telah mencari di daerah sekitar hampir 1000 kaki. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Suatu hari aku akan memiliki puluhan juta jiwa, dan aku juga akan menjadi pemakan jiwa. Kaisar jiwa tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap pemakan jiwa. Dan terlebih lagi pada saat ini, mereka penuh kebencian, sambil terbang perlahan mengutuk pada saat bersamaan. Itu benar, kaisar ini akan memenuhimu. Pada saat ini, kaisar jiwa tiba-tiba menoleh, dan energi hitam mengalir di tengah alisnya. Dan mata kaisar jiwa tiba-tiba menunjukkan terlihat berjuang, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Setelah sekian lama, Kaisar jiwa berhenti gemetar dalam kabut tebal dan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya dan wajahnya langsung penuh permusuhan. 2 sampah rendahan mengambil tubuhku. Aku pasti akan membunuhmu di sini. Suara kaisar jiwa persis sama dengan suara pemakan jiwa. Tubuh kaisar jiwa telah diambil oleh kaisar pemakan jiwa, dan asal muasal pelahap jiwa ini berasal darinya. Jadi kaisar jiwa ini dengan mudah dibawa pergi oleh kaisar pemakan jiwa. Saya melihat bahwa setelah pemakan jiwa merebut rumah kaisar jiwa, bentuk tangannya segera berubah. Hanya ada 1 juta jiwa di tubuh kaisar jiwa. Dibandingkan dengan tubuhnya dengan puluhan juta jiwa, tidak ada perbandingan di antara 2. Namun meski begitu, pemakan jiwa akan membalas kehilangan tubuhnya. Meskipun tidak peduli apapun yang terjadi. 108 pulau. Aku telah menghabiskan 10.000 tahun menatanya. Awalnya aku ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan istana dewa berburu. Hari ini aku akan membiarkan kalian 2 orang yang merampok tubuhku. Bahkan jika aku tidak menginginkan tubuhku, aku harus membiarkanmu dimakamkan di sini. Pemakan jiwa mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Jutaan jiwa mengelilinginya, membentuk formasi kecil yang misterius dan kemudian dibanting ke arah langit. Diiringi raungan, sepertinya seluruh jurang bergetar tiba-tiba, dan kemudian pulau-pulau yang perlahan bergerak di dalam jurang, tiba-tiba semuanya berbalik dan bergerak ke arah yang sama dengan cepat. Tidak hanya itu, kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah kutub jurang
benar-benar mulai menggeliat. Saat kemudian, kabut tebal membentuk pusaran besar. Pusaran besar menutupi seluruh wilayah kutub jurang, dan kabut tebal menghilang dengan cepat. Semua perubahan di daerah kutub jurang datang dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga hampir tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Seluruh kabut tebal dengan cepatan tenggelam ke dalam jurang. Setelah semua kabut menghilang sepenuhnya, bagian bawah daerah kutub dari jurang berubah menjadi laut dalam yang luas. Mungkin karena redupnya cahaya di daerah kutub jurang, lautan yang muncul kini terlihat hitam. Dengan gemuruh air laut, tak terhitung banyaknya orang yang semula ada di kabut tebal tampak ketakutan. Mereka panik mencari pulau dan matanya bahkan lebih gelap penuh ketakutan. Dan mereka semua berusaha mengangkat diri setinggi mungkin, menjauh dari air laut yang hitam di bawah. Seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Laut hitam tidak tenang, bergemuruh, seolah-olah ada raksasa yang bergolak di laut. Tidak dapat dihindari untuk merasa panik, dan orang-orang yang ada di jurang dan wilayah kutub ini tampaknya sangat takut dengan lautan hitam ini. Sial, di mana semua pulau ini? Di suatu tempat di daerah kutub jurang, 3 sosok serigala tampak ketakutan, mencari-cari keberadaan pulau, dan mereka sudah lama mencari di sini, tetapi mereka tidak menemukan apapun jejak pulau. Tidak diizinkan ya? Ada sebuah pulau di sini. Beberapa hari yang lalu, bahkan jika Anda pindah, tidak mungkin berada dalam jarak 100 meter. Di sekitar mereka tidak ada pulau. Kemana perginya? Jika kita tidak dapat menemukan pulau itu, kita semua akan dilahap oleh binatang laut hitam. Sialan! Mereka bertiga panik mencari pulau tersebut. Mereka sudah mencari di sekitar lokasi yang direncanakan. Namun, pulau yang seharusnya muncul tidak muncul dan menghilang dengan anehnya. Laut hitam bergemuruh. Mereka bertiga seperti setetes air di lautan, di depan lautan luas. Pada saat ini, gelombang besar muncul di laut hitam, dan 3 orang yang masih di sana sejenak menghilang di bawah sapuan gelombang. Sesosok besar lewat, ditutupi oleh air laut yang hitam. Tidak mengherankan, 3 orang barusan terkubur di mulutnya. Jika Anda tidak dapat melihat jauh, Anda dapat menemukan bahwa di air laut yang hitam ada bayangan hitam besar berkedip. Diiringi ombak, sosok besar itu melompat tinggi. Dalam cahaya menjulang, tampaknya masih ada sosok yang berdiri di atas kepala bayangan hitam besar ini. Di belakangnya, yang di dalam air laut, dan saya tidak tahu berapa banyak bayangan hitam yang disembunyikan. Kamu sudah mengambil klon dewa asli saya. Anda masih ingin mengambil klon pemakan jiwa saya? Saya masih siap untuk Anda. Dan saya... Bayangan hitam besar berdiri di atas kepalanya dengan tangan di belakang punggungnya. Ada tatapan tajam di matanya. Dan dia berlari ke ujung jauh menginjak bayangan hitam besar. 35%, 36%. Xiaoyan secara liar bersaing dengan jiwa klon Jimmy, merebutkan tubuh kaisar pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan adalah pendatang baru, jelas bahwa kekuatan Sisun untuk merebut tubuh yang diberikan kepada Xiaoyan sangat ganas. Meskipun klon Jimmy juga mencoba yang terbaik untuk bersaing dengan Xiaoyan, mereka selalu kalah dengan Xiaoyan. Dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan perlahan-lahan menekan klon Jimmy, dan proporsinya meningkat, dan klon Jimmy berkurang. Adegan ini sepertinya benar-benar mengingatkannya pada adegan ketika klon dewa asli diambil oleh Xiaoyan. Ini avatarku. Pertama mendapatkannya, pertama melayani. Kamu harus masuk akal. Klon Jimmy meraung dengan enggan. Bersikaplah masuk akal. Aku paling benci alasan dalam hidupku. Suara Xiaoyan terdengar di saat berikutnya.
Bahkan jika kamu mendapatkan tubuh fisik ini, kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Jiwa Jimmy sangat marah saat ini. Dia tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan saat ini. Dia hanya bisa bersaing. Siapa yang bisa mendapatkannya keluar dari sini? Siapapun yang keluar dari tubuh adalah pemenangnya. Sungguh, bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Xiaoyan. Taruhan? Mari kita dengarkan. Jiwa Jimmy mendengus dingin. Kamu berpikir, kalaupun aku mendapatkan tubuh ini, aku tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Karena kamu berpikir begitu, ayo bertaruh. Jika aku tidak bisa keluar dari tubuh hidup-hidup, saya akan memberi Anda tubuh fisik ini dan avatar dewa asli. Orang yang berakal sehat dapat mengatakan bahwa ini pasti bisnis yang menguntungkan. Suara Xiaoyan keluar terus-menerus, dan jiwa Jimmy mendengarnya. Kata-kata jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Setelah beberapa lama, suara marah jiwa Jimmy keluar perlahan. Apakah kamu pikir aku idiot? Suara tak berdaya Xiaoyan segera menjawab. Kamu mengatakan ini, aku tidak pernah mengatakan itu. Dan kamu jelas tidak percaya padaku. Karena kamu tidak percaya padaku, kenapa tidak bertaruh? Jiwa Jimmy tidak memiliki tubuh fisik saat ini. Jika tidak, maka akan terluka oleh otak marah Xiaoyan. Dia mencengkeram hatinya, tetapi dia juga menemukan bahwa dia tidak punya hati. Secara keseluruhan, amarah di perutnya tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Kalau begitu, aku akan menghancurkan tubuh aslimu dulu. Jiwa Jimmy memarahi dengan marah, dan bocah itu tiba-tiba membuka matanya. Meskipun Xiaoyan dengan cepat menduduki tubuh fisik, jiwa Jimmy masih menyumbang paling banyak. Jadi kendali tubuh fisik sepenuhnya ada di tangannya. Setelah memeras kaisar pemakan jiwa, Xiaoyan masih tidak dapat campur tangan dengannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa Jimmy mengendalikan tubuh bocah itu. Aps! Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Melihat puluhan ribu jiwa dalam kegelapan, serangan semacam ini secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh dewa ini. Tapi sekarang adalah kunci untuk merebut tubuh. Begitu dewa terluka, perampasan tubuh akan dihentikan. Jiwa Jimmy sangat jelas. Jadi sebelum Xiaoyan dapat mengancamnya, menghancurkan tubuh Xiaoyan. Selama ini masalahnya, Xiaoyan tidak mungkin bersaing dengannya untuk mendapatkan tubuh fisik. Avatar dewa asli terletak di depan dewa. Meskipun avatar dewa asli secara fisik kuat, ia lemah dalam kekuatan jiwa. Hanya jika dikombinasikan dengan dewa untuk melakukan teknik pembentuk kehidupan, keduanya dapat diintegrasikan. Tetapi sekarang dewa menutup matanya dengan erat dan mengabadikan dirinya dengan sepenuh hati untuk merebut rumah. Jadi secara alami tidak mungkin menggunakan teknik pembentuk kehidupan saat ini. Senior gadis bayangan, bisakah kamu mengendalikan si batang dupa lagi? Jiwa Xiaoyan mentransmisikan suara tanpa tujuan. Tapi gadis bayangan sepertinya bisa mendengar suara Xiaoyan. Peluru jiwa yang hilang tidak dapat berpengaruh pada target yang sama untuk waktu yang singkat. Peluru ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu. Suara gadis bayangan menanggapi Xiaoyan dari ketiadaan. Kalau begitu, terima kasih senior. Xiaoyan tersenyum kecut. Setengah batang dupa adalah setengah batang dupa. Jika bisa ditunda sebentar, Xiaoyan tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia hanya bisa membiarkan dewa meningkatkan kecepatan merebut rumah. Selama Xiaoyan menempati 50%, maka dia dapat bersaing dengan jiwa Jimmy untuk mendapatkan tubuh ini. Dan tidak mungkin dia menyerang tubuh Xiaoyan lagi. Namun, jelas bukan tugas yang mudah untuk menghabiskan 50% waktu untuk setengah batang dupa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak.
dan segera melancarkan agresi dengan gila-gilaan mulai menempati tubuh bocah itu. Dan jiwa Cimi mengendalikan puluhan ribu jiwa dan sudah menyelimuti tubuh utama Xiaoyan dan avatar dewa asli. Melihat puluhan ribu jiwa ini akan menyapu Xiaoyan sendiri, avatar dewa asli juga siap bertarung. Meskipun ada gadis bayangan, Xiaoyan tetap tidak berani gegabah sedikit pun. Ketika ribuan jiwa mendekat, cahaya kemasan perlahan muncul di atas kepala Xiaoyan. Dan kemudian, cahaya kemasan menyala, membentuk perisai pelindung tanpa celah untuk menyelimuti Xiaoyan. Pada saat itulah, puluhan ribu jiwa meraung ke arah perisai pelindung Xiaoyan. Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan melengking dengan panik menyerang perisai pelindung Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit gugup. Lagi pula, jika roh jahat yang menakuti itu benar-benar diserang olehnya, avatar dewa asli dan tubuh utama akan terluka. Xiaoyan menyaksikan dengan gugup, tapi sepertinya kekuatannya benar-benar di luar imajinasinya dan di bawah deru ribuan jiwa. Jelas, gadis bayangan tidak menyombongkan diri karena dia berkata bahwa dia dapat melindungi Xiaoyan dengan setengah batang dupa. Maka tentu saja tidak ada masalah. Kulit kura-kura, aku akan memecahkannya untukmu juga. Jiwa Cimi meraung dan pikirannya bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjarah ke arah Xiaoyan dan hanya mendekatinya. Tanpa sepatah kata pun, jiwa-jiwa ini meledak dengan gila-gilaan seperti regu kematian. Kemudian itu membuat dampak yang kuat pada perisai pelindung Xiaoyan. Mencoba menghancurkan perisai pelindung Xiaoyan, tetapi kekuatan pertahanannya sangat luar biasa, sehingga mata Xiaoyan menciut seketika. 43%, 44%. Kekuatan Xiaoyan untuk merebut rumah menyebar dengan liar. Selama mendekati 50%, maka Xiaoyan akan mampu bersaing dengan jiwa Cimi. Perebutan siapa yang akan mengendalikan tubuh fisik ini? Jiwa Cimi segera kembali ke pikirannya. Karena kekuatan Xiaoyan untuk merebut rumah terlalu cepat, sehingga dia merasakan teror. Maka dia segera menstabilkan pikirannya dan menghalangi kekuatan Xiaoyan untuk merebut rumah tersebut. Baru saat itulah kekuatan cepat Xiaoyan melambat. Mengapa tidak membunuh tubuh asliku? Aku lebih kuat darimu. Xiaoyan tidak menghindar darinya, tersenyum dan berkata, dan bahkan ingin membujuk jiwa Cimi untuk terus menyerang dewa. Dengan perisai pelindung yang disediakan oleh gadis bayangan, Xiaoyan juga penuh percaya diri sekarang. Yang terpenting adalah, sekali jiwa Cimi mengendalikan tubuh untuk menyerang, maka itu adalah titik lemahnya. Dan Xiaoyan dapat dengan cepat merebut dan berkembang. Haps, tubuh ini milikku. Dewa asli juga milikku. Semuanya milikku. Dan aku akan mengambil tubuhmu nanti. Jiwa Cimi mendengus dingin. Saat ini dia hanya bisa menempel di pikirannya dengan cara ini. Dan kecepatan Xiaoyan merebut rumah akan lebih lambat. Namun, Xiaoyan masih mengandalkan kekuatan dominan yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Jahat untuk mencapai 48%. Dan itu akan segera mencapai 50%. Setelah setengahnya ditempati, maka Xiaoyan akan benar-benar setara dengan jiwa Cimi. Jiwa adalah pada pijakan yang sama dalam tubuh fisik ini. Dan siapapun yang dapat menempati 51% akan dapat menekan pihak lain dan kemudian mengendalikan tubuh fisik ini.